Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada yang menanyakan terkait dengan tindak lanjut kasus ACT, aksi cepat tanggap, atau yang populer juga disebut aksi cepat tilep. Sampai di manakah kasus ini? Karena setelah terjadi bombardir kasus Verdi Sambo di media, baik media mainstream maupun media sosial, kasus ini seperti tenggelam dari peredaran. Apakah kasus ini ditindaklanjuti ataukah sementara dipending? Ternyata tidak, kasus ini terus ditindaklanjuti oleh polisi. Jadi per hari ini saya baca informasinya, bahkan kasus ACT ini yang ada terakhir 4 petinggi ACT menjadi tersangka sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi masih proses di kejaksaan, artinya di tingkat kepolisian sudah selesai, tinggal di follow up di kantor kejaksaan. 4 tersangka yang sudah dipublikasikan, diumumkan oleh polisi adalah ketua atau presiden ACT itu, siapa tuh, dan mantannya Ahyuddin dan Ibnu Hajar. Sementara yang kedua adalah petinggi ACT yang lain. 4-empatnya sudah selesai disidik dan semuanya dilimpahkan ke kejaksaan untuk di follow up. Kalau nanti kejaksaan selesai berarti langsung naik ke persidangan, dan keempat-empatnya dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang dan juga penggelapan. Dengan pasal ini mereka terancam atau diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Dan saya kira wajar, kasus yang sangat memalukan umat Islam di tanah air ini. Ya, bagaimana mungkin, bagaimana tidak bahwa ini kasus memalukan umat Islam. Karena mereka bahkan presiden ACT-nya pernah mengatakan, saya ustadz, mana mungkin saya menipu. Jadi ini sangat mencemari kesucian agama Islam, mengumpulkan donasi yang katanya untuk umat, yang katanya untuk bencana alam, tetapi faktanya disimpangkan, tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan penyimpangannya sangat memalukan. Mengapa saya katakan memalukan? Karena digunakan diantaranya untuk memperkaya diri, untuk membeli villa, membeli rumah, membeli mobil. Ini kan sangat memalukan sekali. Dan tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung dana di antara dana yang disimpangkan adalah dana untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air 2018 yang lalu. 130 miliar lebih. Dan faktanya ditemukan oleh polisi ada 100 miliar sendiri yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti yang diberikan oleh Boeing. Boeing menitipkan dana ini kepada ACT untuk disalurkan kepada ahli waris yang meninggal dunia. Tetapi faktanya 100 miliar lebih tidak diberikan kepada ahli waris. Ini sungguh-sungguh sangat memalukan. Kita menunggu, mudah-mudahan kejaksaan juga gerak cepat, tidak bermain-main ya. Mohon maaf, polisi sekarang sedang menghadapi ujian yang sangat besar. Institusinya sangat terluka dengan kasus Verdi Sambo ini. Kepercayaan publik menjadi taruhan. Oleh karena itu kejaksaan tidak boleh ikut-ikutan. Jangan sampai ada kasus yang sama yang melibatkan oknum-oknum kejaksaan sebagaimana yang terjadi di kasusnya Verdi Sambo. Kita memiliki 3 penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Polisi mudah-mudahan cepat sembuh dari lukanya ini, luka yang sangat besar. Dan mudah-mudahan kejaksaan tidak terjadi hal demikian, begitu juga kantor pengadilan. Kalau sampai institusi penegak hukum kita ini semuanya dicemari, semuanya terluka parah atas kasus-kasus yang justru dilakukan oleh internal aparat mereka sendiri, mau kemana lagi kita akan mempercayakan penegakan hukum di negeri ini? Oke, mudah-mudahan cepat selesai dan selanjutnya dibawa ke pengadilan dan diketok palu. Banyak orang mengatakan kalau perlu seumur hidup atau kalau perlu hukuman mati.
sayangnya bahwa semua itu diatur oleh ketentuan hukum yang ada. Jadi tidak bisa seenaknya kayak kerajaan kayak di Saudi misalkan, ya semau-maunya rajanya gitu. Hukum mati pancung, tembak polone dor gitu. Cuman di sini tidak bisa. Kita punya perangkat hukum, aturan hukum, undang-undang yang berbeda dengan yang ada di Saudi sana. Terima kasih, kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.